Amirul Adha MPD. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ICRL Saran Sutanjo dengan NIM 131422006. Saya Gloria Kristina Natalia Sitanggang dengan NIM 13146222001. saya Agustina Dwi Wulandari dengan NIM 13146622002. Saya Muhammad Taufan Dipojo dengan NIM 131422031. Di sini kami akan menyelesaikan proyek podcast dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang bertemakan kesehatan dan rahasia bank. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Agustina Dwi Wulandari selaku moderator. Di sini saya ditemani oleh Halo, saya Arlin, saya dari lulusan Universitas Erlangga, jurusan Accounting. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan sebagai accounting. ya, hari ini apa kabar Kak Arli? Baik, Oke, kita akan bahas sedikit ya tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kita akan berfokus pada materi kesehatan dan rahasia bank. Nah, ngomong-ngomong soal bank dan lembaga keuangan nih, menurut kalian apa sih bedanya itu? kalau mau dibilang beda, sebenarnya bank sama lembaga keuangan itu nggak beda karena mereka itu merupakan satu kesatuan. Dimana kalau misal kita membayangkan nih sebagai struktur organisasi, lembaga keuangan itu berada di puncak tertinggi dan lembaga keuangan itu mempunyai anak-anak, salah satunya itu bank. Oke, kita persingkat saja langsung dengan definisi dari lembaga keuangan maupun bank ya. Lembaga keuangan itu apa sih? Lembaga keuangan itu merupakan suatu badan usaha atau institut di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian bank. Sedangkan definisi dari bank itu sendiri itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabahnya. Oke, udah tahu lah ya pengertian tentang bank dan lembaga keuangan. Mungkin kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu kesehatan dan rahasia bank. Nah, kita kan tahu ya kalau misal kita tuh ada yang namanya Big Four Bank, yaitu ada Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI. Itu kenapa sih kok mereka bisa sampai sebegitu terkenalnya? Padahal kan kalau di Indonesia itu ada banyak banget ya bank-bank swasta maupun bank-bank konvensional. Tapi bank 4 ini tuh bener-bener yang kayak terkenal banget ya. Kenapa ya Kak kira-kira kok bisa sampai terkenal gitu? Oke. Jadi banyak ya bahwa bank-bank yang ada di Indonesia itu banyak banget, terdiri dari bank konvensional maupun bank yang bersifat negeri punya ya. Namun kenapa dari sekian banyak bank yang ada di Indonesia hanya ada 4 yang dikatakan sebagai big four bank yang ada di Indonesia? Yaitu karena mereka memenuhi ada 6 indikator yang disebut sebagai kesehatan bank. Jadi bank itu dapat dikatakan sehat apabila memenuhi 6 indikator tersebut. Yang pertama itu ada aspek permodalan, yang kedua aspek kualitas aktiva, yang ketiga aspek manajemen, aspek rehabilitas, aspek likuiditas, dan aspek terhadap sensitivitas terhadap resiko pasar. Oke, ngomong-ngomong tentang kesehatan bank nih, menurut kalian itu apa sih kesehatan bank? Kesehatan bank itu ya seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa bank tersebut dikatakan sehat apabila memenuhi 6 aspek itu ya. Oke, nah, kan itu ada banyak banget ya sampai 6 aspek. Ini mungkin bisa dijelaskan detailnya salah satu aja. Mungkin kalau dijelaskan semua mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Mungkin salah satu atau beberapa aja yang Kak Ari bisa jelaskan. Oke, jadi dari ke-6 indikator tersebut yang mungkin saya bisa jelaskan untuk mempersingkat waktu itu adalah aspek permodalan. Seperti kita ketahui sendiri bahwa permodalan itu adalah suatu uang, modal yang kita tanamkan di suatu perusahaan. Nah, sama juga dengan hal definisi dari aspek permodalan tersebut, di mana merupakan uang yang ditanamkan oleh seseorang sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya. Sehingga fungsi dari aspek permodalan ini dihimpun ada 3 macam. Yang pertama, sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak diharapkan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan para pemegang saham. Seperti itu. Jadi ibarat kata permodalan ini duit yang masuk gitu ya? Iya, betul. Nah, itu kira-kira bisa dikatakan sehat itu kalau permodalannya itu mencapai angka berapa ya Kak? Ya, jadi ada tingkatan dalam penilaian bahwa bank tersebut dikatakan sehat apabila modalnya memenuhi standar-standar sebagai berikut.
Indikator untuk mengukurnya itu dengan menggunakan rasio CAR, yaitu rasio kapital adekuasi rasio, yang merupakan kecukupan modal bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-risiko yang timbul, di mana cara menghitungnya adalah modal bank dibagi aktiva tertambang menurut resiko atau ATM dikalikan dengan 100%. Mungkin akan ditampilkan di sini bagaimana rumusnya tersebut beserta dengan tingkat penilaian bahwa bank tersebut dikatakan sehat apabila permodalan tersebut mencakup penilaian-penilaian tersebut. Oke, kita kan pernah dengar ya yang namanya kayak Indonesia akan mengalami resesi, 2024 akan dimulai dengan resesi. Ya. Nah itu kira-kira kok bisa terjadi ya Kak resesi itu? Kenapa ya? Kayak apakah itu tuh berpengaruh dengan kesehatan bank? Oke, jadi gini, terjadinya resesi itu banyak faktor pemicunya, Pak. Namun akhir-akhir ini dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat atas semua pengaruh internal maupun pengaruh eksternal yang terjadi itu adanya kenaikan suku bunga. Seperti yang kita ketahui, suku bunga saat ini kan dipertahankan, yang tadinya sebelumnya 5% jadi sekarang 6,25% kan. Nah, dampak dari kenaikan suku bunga bank tersebut itu diantaranya yang kita rasakan sebagai masyarakat itu ada 3 macam. Saya rangkum menjadi 3 ya. Yang pertama itu akan membuat masyarakat enggan atau lebih selektif untuk menjadi konsumtif. Kan seperti yang kita ketahui kan, masyarakat Indonesia itu terkenal sebagai budaya yang konsumtif, dikit-dikit beli, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan adanya kenaikan suku bunga bank itu akan membuat masyarakat itu lebih selektif untuk menjadi konsumtif. Nah, sebaliknya masyarakat lebih memilih saving uang yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan perlemahan daya beli masyarakat. Namun di sisi bank, hal tersebut yaitu saving uang di bank ini menyebabkan uang yang beredar di bank tersebut akan semakin meningkat. Jadi uang yang dihimpun karena masyarakat banyak menyimpan uangnya di bank, otomatis bank menjadi kaya karena asetnya banyak. Karena aset itu salah satunya terdiri dari kas dan bank. Jadi uang yang ada di bank tersebut banyak. Yang kemudian adalah akan membuat masyarakat yang ingin kredit nih, misal mau ngajuin KPR, mau beli mobil, mau beli motor dengan menggunakan kredit itu akan memilih untuk tidak mengambil opsi tersebut karena kenaikan suku bank akan mempengaruhi kenaikan suku bunga kredit dan hal tersebut tidak disukai oleh kalangan masyarakat. Dan yang ketiga adalah membuat masyarakat yang sudah memiliki kredit seperti kredit bank, kredit rumah, kredit motor, kredit mobil itu akan tertekan dan atau tidak mampu untuk membayar kredit tersebut karena kenaikan suku bunga. Namun di sisi banknya nih, masyarakat kan menolak nih, aduh kayaknya saya nggak berani deh ngambil kredit karena kenapa? Karena suku bunganya naik, saya takut nggak mampu untuk bayar. Namun di sisi bank ini, bank tersebut dengan adanya kenaikan ini akan mendapatkan pendapatan bunga dari kenaikan suku bunga kredit tersebut. Dan bila kredit dari masyarakat tersebut banyak yang macet nih, otomatis aset tetap yang dimiliki bank tersebut akan bertambah karena kan banyak terjadi penyitaan nih. Kalau kamu nggak mampu bayar KPR rumah, otomatis rumahmu yang saat ini kamu KPR-in itu akan ditarik oleh bank. Jadi otomatis aset dari bank tersebut akan bertambah seperti itu. Mungkin kita langsung loncat aja ke aspek yang keenam ya, yaitu ada sensitivity to market risk atau aspek sensitivitas terhadap resiko pasar. Nah ini aku ada pertanyaan nih Kak, bagaimana sih pengaruh resiko pasar terhadap stabilitas bank dan sektor keuangan secara keseluruhan dalam kondisi krisis ekonomi? Oke, jadi menurut pendapat saya berdasarkan berita-berita ekonomi yang saya baca di situs CNBC dan situs-situs lainnya, bahwa sektor keuangan di Indonesia untuk saat ini masih menarik. Walaupun masih banyak tekanan eksternal, tapi secara keuangan ekonomi Indonesia masih bertumbuh sampai dengan bulan April tahun 2024. Mungkin kalian bisa membaca lewat situs yang ada di Bank Indonesia, karena saya dapat juga informasi ini dari situs Bank Indonesia. Oke, hal tersebut didukung ada 6 macam. Yang pertama adalah permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi permintaan domestik di bulan Ramadan sama di bulan Idul Fitri itu meningkat. Yang kedua, ketahanan eksternal ekonomi nasional yang didukung oleh surplusnya neraca pembayaran Indonesia. Yang ketiga, inflasi terjaga dalam kisaran sasaran 1-2,5%
Yang keempat, transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Yang kelima, pertumbuhan kredit perbankan yang terus meningkat. Dan yang keenam, kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Oke, begitu ya. Ternyata sangat banyak juga ya aspek-aspeknya. Kita sudah mempelajari tentang kesehatan bank ya. Mungkin kita lanjut ke rahasia bank karena kita materinya ada dua, yaitu kesehatan dan rahasia bank. Nah, menurut Kak Alin, apa sih itu rahasia bank? Oke, rahasia bank ya. Rahasia bank itu otomatis ada hal-hal yang tidak bisa disebarluaskan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang ingin menyebarluaskan data-data. Karena kita ketahui sendiri bahwa bank itu kan suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat kan, dana nasabah yang ingin men-saving duit tersebut di bank ataupun menyalurkan kredit di bank tersebut kan. Jadi otomatis ada yang menjadi rahasia-rahasia bank tersebut. Di antaranya rahasia bank itu apa aja? Yang pertama adalah data nasabah dari bank tersebut. Jadi misal aku nabung nih di perusahaan di bank kamu, otomatis kamu sebagai pihak banknya nggak boleh menyebar data saya, nama pribadi Berwajib saya. untuk menyimpan rahasia Oke, gitu ya. betul. Jadi berkewajiban untuk menjaga rahasia nama saya, alamat saya pun kamu nggak boleh sebarluaskan. Yang kemudian nominal yang saya tabung pun kamu nggak bisa menyebarluaskan, beserta dengan produk-produk apa yang saya pakai, yang saya beli dari nasabah tersebut nggak boleh kamu Dibocorkan. sebarluaskan. Ya. Nah, kira-kira ada ya pengecualian nggak, kayak misal boleh disebarkan gitu apa aja? Kira-kira ada nggak? Kalau menurut saya nggak bisa. Di suatu entitas bank itu nggak boleh ada yang bisa disebarluaskan karena semuanya bersifat rahasia seperti itu. Oke, ini ada kasus ya Kak. Mungkin beberapa ada yang mengalami kasus ini. Jadi kalau misal nih ada orang terus dia tuh kayak kena penipuan gitu, kan namanya korban, terus dipalak lah, itu kayak disuruh kirim di rekening ABC mungkin ya. Nah itu mungkin nominalnya nggak sedikit, bisa kayak sampai puluhan juta mungkin ya. Nah mungkin kalau misal korban ini komplain ke banknya, kayak biasanya kan kita kalau bikin rekening kan ada data diri banyak ya, nama yang udah disebutkan, nama, alamat, dan banyak sekali. Itu mungkin kalau misal korbannya itu tidak menerimakan kalau dia dipalak itu, terus dia ke bank dengan memberikan nomor rekening, kayak Kak saya boleh nggak sih lihat data diri dari nomor rekening ini, soalnya mereka udah bawa lari duit saya. Itu kira-kira dari banknya diperbolehkan nggak ya Kak? Soalnya kan ini dia korban gitu ya, uangnya nggak sedikit yang diambil gitu ya. Jadi kalau dari sisi bank otomatis akan menolak dengan cara korban tersebut meminta data dari si penipu tersebut. Tetapi mungkin kok bank, dari pihak bank itu akan meminta agar korban tersebut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam arti di sini adalah polisi. Jadi nanti biar polisi yang menindaklanjuti proses tersebut. Berarti kalau kita sebagai individu ke bank ya nggak bakal dikasih tahu ya. Mungkin kalau kita lapor ke polisi, terus polisinya yang mengeksekusi, itu baru bisa. Jadi jangan khawatir kalau misal mau nabung ya, kalau rahasianya bocor itu tidak akan dibocorkan selama bank itu diawasi oleh OJK dan diawasi oleh Kemitraan Negara. Kita udah sampai sejauh ini dan waktu kita udah sangat panjang ya Kak. Ya. Mungkin kita cukupkan podcast kita pada kali ini. Saya Agustina dan Saya Arlin. ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.